Di video kali ini kita akan membahas tentang operator relasional atau operator perbandingan ya. Oke, di sini saya sudah bikin satu file operator relasional.py. Jadi apa itu operator relasional atau operator perbandingan ya? Dia akan membandingkan dua buah nilai yang dimana akan menghasilkan sebuah nilai boolean antara true ataupun false ya. Sebagai contoh, di sini pertama ada operator sama dengan sama dengan. Ya, ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai ya. Apakah nilai tersebut sama dengan nilai yang lain? Ya, jika benar akan mengembalikan sebuah boolean. Sebagai contoh, di sini saya akan bikin satu variabel hasil yang akan diisi dengan nilai 20. Apakah sama dengan 25 ya? Nah, perlu diperhatikan sama dengan satu kali dan dua kali itu berbeda. Kalau yang satu kali itu namanya assignment atau mengirimkan 20 ke dalam si variabel hasil ya. Sedangkan yang dua kali itu adalah operator perbandingan. Oke, kita print ke dalam konsol. Kita kasih teks kalau 20 sama dengan 25. Hasilnya apa ya? Kita kasih hasil seperti ini. Nah, kita jalankan seperti ini ya. Kita enter ya. Dia akan menghasilkan false. Artinya 20 ini emang tidak sama dengan 25 ya. Jelas gitu ya. 20 tidak sama dengan 25. Maka akan menghasilkan nilai boolean itu false atau salah. Ya, dimana ini sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang boolean. Oke, selanjutnya di sini ada operator kebalikannya yaitu tidak sama dengan ya. Kita rubah ini seperti ini, kita rubah. Nah, kita lihat hasilnya true. Ya benar ya, 20 emang tidak sama dengan 25. Maka dia akan menghasilkan true. Berarti ini kebalikannya dari operator sama dengan. Kalau sama dengan, kalau dia harus memenuhi syarat sebelum menghasilkan nilai true. Tetapi ini akan menghasilkan nilai true jikalau ini pun tidak memenuhi syarat ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada operator lebih besar ya, seperti ini. Ganti ini, kita lihat di sini. Nah, dia akan menghasilkan nilai false ya. Jadi 20 itu emang tidak lebih besar dari 25 nilainya ya. Emang jelas ya, 20 lebih kecil dari 25. Makanya dia akan menghasilkan nilai boolean false atau salah. Oke, selanjutnya di sini ada operator gabungan antara lebih besar dan juga sama dengan gitu ya. Jadi ini akan menghasilkan nilai true jika 20 ini lebih besar dari 25 atau sama dengannya ya. Seperti itu. Oke. Seperti ini kita ganti ini. Kita ganti juga, kita lihat di sini false ya. Kita ganti nilainya 20. Ini juga kita ganti 20. Nah, dia akan menghasilkan true ya. Jadi ibaratnya dia memiliki dua kondisi. Jika dia lebih besar atau sama dengan ya 20, dia akan menghasilkan true. Sedangkan ini hanya memiliki satu kondisi, yaitu kalau 20-nya lebih besar dari 25. Sementara ini dia memiliki dua kondisi ya. Sebagai contoh, ini kita ganti 20 seperti ini. Kita jalankan. Nah, dia tetap akan menghasilkan false ya. Walaupun ini sama karena dia hanya memiliki satu kondisi, yaitu 20 lebih besar dari 20 gitu ya. Oke, kita balikin seperti ini. Kemudian selanjutnya ini ada operator lebih kecil. Kebalikan dari lebih besar ya. Seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya di konsol akan menampilkan false ya, karena dia hanya memiliki satu kondisi, yaitu 20 harus lebih kecil dari 20. Kita ganti ini, contohnya adalah 21. 21, kita lihat. Nah, dia akan menampilkan true, karena emang 20 ini lebih kecil dari 21. Oke, selanjutnya ada operator gabungan juga, yaitu lebih kecil sama dengan, gitu ya. Nah, kita ganti ini, tambahkan dengan sama dengan, seperti ini. Akan menghasilkan true ya. Kalau kita ganti juga ini menjadi 21, seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya juga true juga ya. Tapi kalau ini 22,
dia lebih besar, dia akan menghasilkan false ya. Karena emang ini di luar kondisi ya. Dia hanya memiliki dua kondisi, apakah lebih kecil atau sama dengan. Gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir, ini ada operator namanya operator in. Ini biasa digunakan ya saat kita ingin mengecek apakah nilai tertentu itu ada dalam suatu kelompok ya. Biasanya ini kita pakai dalam collection antara list, tuple atau dictionary gitu ya. Tapi itu nanti kita akan pelajari di video yang lain. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan string. Nah, di sini saya akan bikin variabel. Contohnya nama, jangan teks seperti ini ya. Belajar Python. Nah, kita print seperti ini. Nah, apakah teks Python ini ya, teks Python ini in di dalam teks ya? Apakah teks Python ini ada di dalam variabel teks yang isinya nilai ini ya? Coba kita lihat. Nah, dia true ya. Artinya teks Python ini emang berada di teks ini ya. Jadi teks ini mengandung teks Python ini, string Python ini ya. Coba kita rubah ini. Misalkan Iton seperti ini. Kita lihat hasilnya ya, tetap true ya karena emang dia masih ada ya tuh. Walaupun tidak lengkap Python, tapi setidaknya dia masih ada. Tapi kalau kita rubah P-nya ini menjadi kapital, kita lihat dia akan false karena dia sifatnya case sensitive. Huruf besar dan juga huruf kecil itu dibedakan ya. Oke, ini untuk implementasi lebih lengkapnya nanti akan kita pelajari dan bahas di materi tentang collection. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.